Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1741. Handel kemudian menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya dan menjawab dengan mengejek. Oh, Melanie Xavier. Apakah kau pikir aku tidak bisa melihat? Apakah kau berpikir bahwa aku tidak dapat melihat keraguan di hatimu dan dengan putus asa mencoba untuk berpegang teguh pada tuan baru? Kami telah berada di keluarga Smith selama bertahun-tahun sekarang. Bagaimana mungkin kita tidak memahami karakter mereka? Kau harus tahu apakah kita pergi atau tidak, Lady dan Nona Xavier akan tetap menjadi kambing hitam atas tuduhan itu. Lady terlalu cakap, dan Nona Xavier terlalu luar biasa. Inilah mengapa Pangeran Smith dan yang lainnya sangat berhati-hati terhadap mereka. Dan sekarang setelah tuan keluarga meninggal, Pangeran Smith dan yang lainnya hanya memikirkan cara untuk membagi kekayaan secara merata. Mengapa mereka bahkan peduli tentang kebenaran? Mengapa mereka peduli tentang hal lain? Dan itulah mengapa Nona Xavier berhak pergi. Jika tidak, dia hanya akan berubah menjadi barang keluarga Smith untuk ditukar dengan lebih banyak keuntungan. Aku mendukung Nona Xavier. Handel tidak tahu mengapa Yvonne Xavier memutuskan untuk meninggalkan keluarga Smith pada saat itu, tetapi dia tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk pergi jika dia tidak melakukannya dalam keadaan seperti itu. Lady kembali dari Bakwood dan meminta untuk mengambil kendali kekuatan tempur keluarga itu sendiri. Namun hanya dalam beberapa hari, orang-orang dari keluarga Smith meninggal. Beberapa rumor menyebar dari garis langsung keluarga Smith, mengatakan bahwa Lady pastilah mata-mata yang bersekongkol dengan pasukan musuh. Ada pemikiran yang tersembunyi di seluruh keluarga bahwa mereka ingin Lady, yang memegang kendali saat ini, berada di balik jeruji besi selama sisa hidupnya. Dan jika Lady jatuh, Yvonne pada akhirnya akan menjadi milik keluarga. Daripada membiarkan itu terjadi, melarikan diri akan menjadi pilihan yang lebih baik. Ekspresi Melanie benar-benar mengerikan saat itu. Jika tidak ada kesempatan untuk kembali, lalu mengapa menimbulkan masalah sebanyak ini? Bukankah lebih baik menyerah saja dengan patuh dan mengikuti perintah pangeran? Mengapa terus menyakiti orang lain dengan menyakiti dirinya sendiri? Ekspresi Handel segera berubah sedingin es. Melanie Xavier. Jika kau bukan seorang wanita, aku akan menamparkan wajahmu sekarang. Tampar aku di wajahku. Melanie mengeluarkan senjata api padanya dan mengarahkannya tepat ke Handel, lalu dengan dingin berseru. Cobalah, Pak Tua. Mari kita lihat apakah tanganmu lebih cepat dari senjataku. Ekspresi Handel menjadi gelap seperti malam. Melanie. Handel tidak takut dengan senjata api, tetapi Melanie mungkin salah tembak dan secara tidak sengaja melukai Yvonne di ruang tertutup di dalam mobil. Yvonne, yang mengemudikan mobil, akhirnya angkat bicara saat ini dengan nada sedingin es. Melanie, jauhkan pistolnya. Handel masih senior kita. Kita harus menghormatinya. Melanie menunjukkan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Hanya siapa aku? Aku tidak tahan dengan orang sembarangan yang pamer di depanku. Jika kamu tidak puas denganku, kamu bisa keluar dari mobil sekarang. Kita akan menjadi pejalan kaki mulai sekarang. Saat itu, Melanie tidak peduli dengan Yvonne yang sangat berkecil hati. Dia berpikir bahwa dia adalah pendukung dan pengawal terbesar Yvonne. Ekspresi Yvonne menjadi lebih dingin. Dia ingin menyerang, tetapi dia menahan diri setelah melihat waktu. Dia kemudian dengan tenang berkata, "Baiklah, cukup bicara. Itu semua salahku. Aku menyeret semua orang ke dalam semua kekacauan ini. Tapi, percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa insiden keluarga Smith akan segera diselesaikan. Keluarga Smith akan membayar kesombongan dan harga diri mereka." Memikirkan kembali pria yang kuat itu, Yvonne tidak tahu bagaimana perasaannya. Meskipun dia tidak ingin Harvey York terlibat dalam situasi tersebut, dia tahu bahwa dia masih akan muncul karena keadaan telah meningkat ke titik ini, bahkan jika dia tidak menginginkannya. Dan jika dia muncul, maka
Melihat Yvonne mengendarai mobil dengan wajah serius, Handel mungkin bisa menebak siapa yang akan dia temui. Handel terdiam, memikirkan pria yang mengirimnya terbang hanya dengan beberapa tamparan di wajahnya. Bab 1742. Membuat keluarga Smith membayar. Melanie Xavier terkekeh sementara wajahnya menunjukkan rasa jijik. Kamu bahkan tidak tahu apakah kamu akan bertahan hari ini, tetapi kamu sudah berbicara tentang membuat mereka membayar. Nona, sejak kapan kamu bahkan mulai melamun? Di mata Melanie, jika Yvonne Xavier memiliki kesempatan untuk kembali dan Lady memiliki kesempatan untuk mengambil kendali, dia tidak keberatan mengikuti mereka sampai akhir yang pahit. Tapi kekuatan keluarga Smith sejelas siang hari. Assassin sedang menunggu untuk menghapus garis langsung dari seluruh keluarga. Jaden Smith sakit, Lady di penjara, dan Terry Smith mengambil alih keluarga. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Yvonne bisa mendapat kesempatan? Terhadap masalah yang mengelilinginya, apa yang bisa dia lakukan selain melarikan diri? Itulah mengapa satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Melanie adalah bagaimana bergantung pada Terry. Itu karena itulah satu-satunya cara baginya untuk terus menikmati kekayaan dan kemuliaan selama sisa hidupnya. Dia juga harus mencari cara untuk mencegah dirinya terlibat dengan Yvonne. Dan untuk pelarian yang berani ini, mata Melanie berbinar. Dia kemudian mulai mengirim pesan teks ke seseorang di teleponnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yvonne meliriknya melalui kaca spion, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan. Suara mesin keras menderu dari belakang mereka saat ini. Ketika mereka semua menengok ke belakang, mereka melihat 10 Toyota Prado dengan warna yang sama muncul di belakang mereka dengan kecepatan kilat. Setidaknya ada 5 orang di dalam mobil, yang berarti setidaknya 50 orang mengejar mereka. Melanie yang baru saja mengirim pesan mengubah ekspresinya dengan panik setelah melihat pemandangan itu. Sudah selesai. Jika Fletcher Evans dan yang lainnya mengejar kita, kita semua akan tamat. Ekspresi Handel berubah panik setelah mendengar kata-kata itu. Fletcher adalah seorang kepala pelayan keluarga Smith dan bawahan terpercaya Terry. Dia adalah salah satu tokoh besar dalam keadaan keluarga Smith saat ini. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Yvonne baru-baru ini, dan dia telah mencari kesempatan dan alasan untuk membunuhnya. Memikirkan kembali, Yvonne hanya bisa melarikan diri tanpa banyak kesulitan, terutama karena Fletcher bertindak secara mandiri. Yvonne melihat ke kaca spion tanpa berkata apa-apa, lalu menginjak pedal dengan sekuat tenaga. Jika dia bisa mendapatkan Pearl of Mordu, akan ada harapan untuknya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks. Kita sudah di sini. Apa gunanya berlari lagi? Ayo kita serahkan saja diri kita sendiri. Melanie sangat marah saat melihat Yvonne menginjak pedal. Yvonne, apakah kamu ingin semua orang mati bersamamu? Yvonne mengabaikannya begitu saja. Wajahnya menjadi lebih dingin saat dia mempercepat mobil. Ketak. Melanie tiba-tiba mengeluarkan senjatanya, lalu mengarahkannya tepat ke kepala Yvonne. Nona, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Hentikan mobilnya. Kreak. Porsche Panamera merah berhenti. Segera, semua Toyota Prado mengepung mobil Yvonne ke segala arah. Sebuah tawa menggema dari salah satu jendela mobil sesudahnya. Tawanya tidak terlalu keras, tapi membawa sedikit kesombongan dan kegilaan. Kemudian belasan pria jangkung dan kekar berjas membuka pintu mobil dan keluar dari mobil mereka. Semuanya tampak menakutkan. Hanya tindakan sederhana untuk keluar dari mobil mereka dapat menanamkan rasa takut pada orang-orang. Bang! Seorang pria mengayunkan tongkat bisbol di tangannya dan menghancurkan kaca depan Porsche, menghancurkan semuanya sementara mobil berguncang keras. Keluar! Keluar dari mobil sekarang juga. Jika tidak, kalian semua akan mati di sini. Seorang pria jangkung dan berotot mengenakan jas menendang mesin dengan tidak hati-hati. Kemari, kemari. Aku salah satu dari kalian, semuanya. Aku akan mengeluarkan rubah betina ini dari mobil sekarang. Melanie masih mengarahkan senjatanya ke Yvonne. Saat itu, dia memaksa Yvonne dan Handel keluar dari mobil.
Bab 1743. Wajah Handel terlihat tegang saat dia menatap Melanie Xavier dengan dingin. Melanie tersenyum, lalu melemparkan senjatanya ke tanah dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pria bahwa dia tidak bermaksud jahat terhadap mereka. Pada saat yang sama, seorang pria berjanggut dengan beberapa wanita mempesona keluar dari Toyota Prado terakhir. Pria itu mengenakan jaket kulit. Dia tampak sangat tidak bermoral dan galak, hanya dari sikapnya. Dia adalah kepala pelayan kediaman keluarga Smith, Fletcher Evans. Butler Evans. Melanie segera bergegas menuju Fletcher begitu dia melihatnya dan kemudian membungkuk dengan hormat. Yvonne Xavier dan Handel berani melarikan diri, tetapi saya menangkap basah mereka dan menghentikan mereka di jalur mereka. Itu sebabnya saya mengirimi Anda pesan teks. Saya berjanji akan bekerja sama. Butler Evans, Anda harus memberi saya penghargaan di sini. Melanie semakin dekat dengan Fletcher saat di tengah pidatonya, bahkan memeluk lengan kiri Fletcher dan menempel tepat di sampingnya. Handel menggertakkan giginya setelah melihat pemandangan itu. Yvonne, sebaliknya, tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, senang bisa melihat warna asli seseorang. Fletcher mengulurkan tangan dan membelai tubuh Melanie, lalu tersenyum. Kapten Xavier, apakah kau menjual tuanmu di sini? Melanie dengan patuh tersenyum. Butler Evans, orang yang berbakat memilih kepada siapa dia akan berpihak. Jadi, saya tahu sisi mana yang harus dipilih. Saya bukan seorang idiot. Selain itu, hati saya hanya milik keluarga Smith. Yvonne di sini tidak punya jalan keluar. Kecuali otak saya digoreng, mengapa saya berdiri di sampingnya? Bahkan jika saya harus bergantung pada seseorang, itu pasti Anda. Melanie kemudian membuka dua kancing teratas di dadanya di tengah pidatonya. Saat itu, Melanie tampak tidak malu-malu. Dia dengan malu-malu berkata, "Saya sudah menghentikan mereka untuk Anda sebagai tanda kesetiaan. Terimalah hadiah kecil saya ini. Kau cukup menarik." Fletcher mengabaikan kerumunan itu, meraih ke dalam pakaian Melanie, dan merasakannya di depan umum. "Mulai sekarang, kau akan menjadi salah satu milikku. Jika kau tetap setia, aku jamin kau akan dilindungi." Wajah Melanie berseri-seri. "Terima kasih banyak, Butler Evans. Saya berjanji akan melayani Anda dengan baik." Melanie lebih suka membayar harga yang murah daripada mati bersama Yvonne. Dia masih ingin menikmati semua kekayaan dan kemuliaan di masa depan juga. "Fletcher, kau hanya kepala pelayan di kediaman Smith. Apakah Nona Xavier perlu melapor kepadamu saat dia keluar juga? Membawa anak buahmu untuk mengejar dan mengepung Nona Xavier seperti itu. Apakah kau mencoba membunuh tuanmu?" Saat ini, Handel berjalan maju sambil menatap Fletcher dengan dingin. "Nona Xavier tidak menyinggung siapapun, dan kau juga bukan seorang inspektur. Kau tidak berhak membatasi kebebasannya." Fletcher mengabaikan Handel dan menatap Yvonne dengan penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah dia sedang melihat sepotong daging di atas meja. Kemudian, dia menyilangkan lengannya dan berjalan maju dengan anak buahnya dengan kecepatan tetap. "Yvonne, apakah kamu tidak akan berlutut dan memohon belas kasihan? Apakah menurutmu kamu berhak membuat Butler Evans marah? Apakah kamu bahkan layak?" Melanie mulai bertindak mengancam setelah berpegangan pada tuan baru seolah-olah dia sudah menjadi mitra tuannya. "Diam." Wajah Yvonne menjadi sedingin es. Melihat Fletcher berjalan ke arahnya perlahan, dia dengan dingin bertanya, "Apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Apakah kamu tidak mengerti cinta abadiku padamu, Nona Xavier?" Fletcher tersenyum main-main. "Kemanapun kamu pergi, aku akan mengizinkannya dan pura-pura tidak tahu. Tapi ada satu syarat. Tidurlah denganku sekarang." Bab 1744. Kau telah melewati batas. Ekspresi Yvonne Xavier gelap seperti malam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. "Aku melewati batas." Fletcher Evans tersenyum. "Oh, Yvonne. Apakah menurutmu kamu masih Nona Xavier yang tinggi dan perkasa? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Keluarga Smith tamat. Situasi mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Ibumu sendiri juga berada di balik jeruji besi.
Apakah menurutmu keluarga Smith akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku memaksakan diriku padamu? Hentikan angan-anganmu. Dengan patuh layani aku, dan aku mungkin mengatakan hal-hal baik tentangmu di depan pangeran. Apakah aku salah? Fletcher membawa aura dan kepercayaan diri yang kuat bersamanya seolah-olah semua yang dia katakan adalah kebenaran. Yvonne mengerutkan kening, lalu dengan tenang menjawab. Jadi, Terry Smith memintamu untuk berurusan denganku. Tidak ada gunanya membicarakan ini. Ekspresi lucu keluar dari wajah Fletcher. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kamu berada di tempat yang sulit, dan aku satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Benar, aku lupa memberitahumu. Beberapa anggota keluarga Smith yang menjagamu semuanya dibunuh secara brutal. Kau jahat sekali. Yvonne, kamu persis seperti ibumu sendiri, bahkan tidak menyayangkan jenismu. Ekspresi Yvonne berubah panik. Kau tidak tahu malu. Meskipun Handel yang melakukannya, dia tahu bahwa dia hanya melukai orang dan tidak membunuh mereka. Jelas bahwa Fletcher lah yang melakukannya sejak dia mengungkit masalah itu. Pada saat ini, ekspresi Handel berubah menjadi lebih gelap. Fletcher, apakah kau sudah memikirkan konsekuensi menjadi tidak bermoral seperti ini? Begitu semua orang tahu siapa orang-orang itu yang mati juga, apakah menurutmu kepala pelayan sepertimu masih bisa lolos begitu saja? Aku tidak tahu apakah aku bisa lolos nanti, tapi aku tahu bahwa kalian semua bahkan tidak akan selamat jika kau tidak menerima kondisiku sekarang. Fletcher menyilangkan tangan sambil menunjukkan ekspresi sedih. Nona Xavier, kamu ikut aku sekarang, atau kamu dipukuli sampai mati. Bagaimana kamu akan memilih? Kau tidak bermoral. Handel dengan marah berteriak dan menerkam ke depan. Kau mendatangiku. Fletcher menunjukkan rasa jijik saat melihat pemandangan itu. Dia dengan santai mengeluarkan senjatanya, tetapi dia tidak mengarahkannya ke Handel. Sebaliknya, dia mengarahkan pistolnya tepat ke arah Yvonne dan menarik pelatuknya. Bang! Ekspresi Handel berubah panik, lalu melompat tepat di depan Yvonne. Dia kemudian jatuh ke tanah setelah dia terluka oleh tembakan. Bukankah kau seorang profesional? Bukankah kau kuat? Bukankah para pelayan keluarga Smith semuanya tinggi dan perkasa? Bagaimana kau sudah jatuh setelah satu peluru? Fletcher berjalan maju dan melangkah tepat ke wajah Handel, menyebabkan dia mengeluarkan darah dari lubangnya. Sangat mudah berurusan dengan orang bodoh dan setia sepertimu. Mengapa aku harus menembakmu ketika aku bisa menembak tuanmu dan membuatmu mengambil peluru seperti anak anjing yang baik? Yvonne bodoh, tapi kau jauh lebih bodoh. Fletcher mengangkat Handel di tengah pidatonya, lalu menamparkan wajahnya belasan kali. Beberapa gigi terbang keluar dari mulut Handel, menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Handel ingin melawan, tetapi senjata api Fletcher sekarang diarahkan tepat ke kepalanya. Handel akhirnya ditendang ke samping oleh Melanie, tidak mampu mengatur napas saat mendarat kembali di tanah. Fletcher Evans, kau melewati batas. Saat itu, wajah Yvonne gelap seperti malam. Dia maju selangkah dan menamparkan wajah Fletcher, membuatnya terhuyung ke belakang. Butler Evans, Anda baik-baik saja. Melanie memeluk Fletcher erat-erat, lalu memelototi Yvonne sambil menunjukkan kejengkelan. Beraninya kau menyerang Butler Evans seperti itu. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang memberimu kekuatan? Kau rubah betina. Kau sedang mencari kematianmu. Bab 1745. Fletcher Evans tersenyum sambil mendorong Melanie Xavier menjauh, lalu menyentuh wajahnya dan menatap Yvonne Xavier. Yvonne, kamu berani memukulku. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Yvonne kemudian dengan dingin menjawab. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Kau hanya seorang pelayan. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, tidak ada yang akan membelamu. Hahaha. Apakah kamu berpikir untuk memukuliku sampai mati? Aku harus mengakui. Kamu memang memiliki bakat untuk melamun, jika tidak ada yang lain. Orang-orang sepertiku suka menjinakkan kuda liar. Karena memaksakan diriku pada seseorang adalah hal terbaik di dunia ini.
Fletcher kemudian mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Yvonne di tengah pidatonya. Jika kamu menjauh, aku akan menembak orang tua itu. Pada saat ini, Fletcher sangat galak, seolah-olah dia adalah raja dunia, mengendalikan segalanya dan melakukan apapun yang dia suka. Bahkan jika tuan dan pangeran terkenal dari Mordu muncul di depannya, mereka akan tampak pucat dibandingkan di depannya. Jika kau meletakkan satu jari saja padanya, aku akan menghapus seluruh keluargamu dari peradaban. Pada saat ini, nada dingin bergema dari belakang. Tubuh kaku Yvonne mengendur. Dia tahu siapa yang ada di sana. Jadi bagaimana jika aku menyentuhnya? Fletcher tidak hanya melanjutkan kemajuannya ke arah Yvonne setelah mendengar ancaman Harvey York, dia dengan dingin tertawa dan mulai membelai wajah Yvonne. Pada saat yang sama, dia mengarahkan senjata api di tangannya ke arah Harvey. Beberapa lusin pria kuat berjas semuanya berbalik dan melihat ke arah yang sama. Bang! Bersamaan dengan suara keras, pintu mobil Prado yang terbuka ditendang. Siluet terlihat berjalan ke depan dengan kecepatan tetap. Saat Melanie melihat siluet itu, ekspresinya sedikit berubah. Butler Evans, hati-hati. Bahkan sebelum Melanie bisa menyelesaikan kalimatnya, sekitar 8 pria berjas dikirim terbang sambil menangis kesakitan dengan satu tendangan. Mereka batuk darah ketika mereka mendarat kembali di tanah sekitar 40 meter jauhnya. Gerakan Harvey lambat tapi mantap, dengan santai berjalan menuju Fletcher. Tanpa sadar Melanie maju selangkah untuk tampil di depan majikan barunya. Tepat ketika dia mengambil langkah di depan Fletcher, Harvey langsung menamparkan wajahnya. Seluruh tubuhnya dikirim terbang sementara wajahnya bengkok dengan beberapa giginya hilang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia mendarat kembali di tanah. Pada saat itu, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Dia kuat. Terlalu kuat. Pria yang datang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Melanie hanya merasakan keterkejutan yang luar biasa terhadap pria itu. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, Harvey sudah berada di depan Fletcher. Bang, bang, bang. Fletcher juga pria yang cukup berpengalaman. Meski ekspresinya berubah cukup panik, dia masih memiliki ketenangan untuk menarik pelatuk senjata api di tangan kirinya saat itu. Sayang sekali Harvey menghindari semua peluru pada waktu yang paling sulit dipercaya hanya dengan mengayunkan tubuhnya, lalu dia mengayunkan telapak tangannya. Tamparan. Fletcher menjerit kesakitan setelah menerima tamparan di wajahnya. Tubuhnya juga diterbangkan, lalu mendarat di atas tumpukan pria kuat berjas yang ditangani Harvey beberapa saat lalu. Harvey dengan santai meraih senjata api yang dijatuhkan Fletcher, lalu menarik pelatuknya setelah menutupi pegangannya dengan kertas tisu. Bang, bang, bang. Teriakan kesakitan terdengar saat puluhan anak buah Fletcher berpegangan pada kaki mereka di tanah sambil mengejang kuat-kuat. Dia kejam. Benar-benar kejam. Ketika Harvey dengan santai melemparkan senjata api kembali ke Fletcher, tidak ada lagi yang berdiri. Fletcher berjuang untuk memegang senjata api sementara seluruh tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Bahkan jika dia memegang senjatanya, dia tidak akan berani bergerak dengan tiba-tiba. Bab 1746. Yvonne Xavier berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Tatapannya dipenuhi dengan kemudahan setelah melihat pemandangan itu. Seperti yang diharapkan dari CEO York. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia masih bisa mengatasinya dengan efisien. Dengan dia di sekitar, bahkan para dewa tidak akan bisa berbuat apa-apa tentang dia. Apakah kau tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Harvey York mengeluarkan beberapa kertas tisu dan dengan tenang menyeka tangannya. Dia berjalan ke depan sambil berbicara dengan nada santai. Atau apakah kau tidak mengerti apa yang aku katakan sebelumnya? Kau. Fletcher Evans terus bergerak-gerak sambil memegang senjata apinya. Dia dianggap kejam, tetapi dia merasa bahwa dia tidak seberapa dibandingkan dengan pria di depannya. Bocah, apakah kau tahu siapa aku? Aku kepala pelayan keluarga Smith, 10 keluarga teratas di negara H, Fletcher Evans. Jika kau melakukan sesuatu padaku, kau akan menyinggung keluarga Smith.
Itu artinya kau menyinggung Pangeran Smith sendiri. Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Bahkan Yvonne takut padaku. Jika kau tidak memiliki latar belakang atau kekuatan, kau sebaiknya tidak mencelupkan jari kakimu ke perairan yang dalam seperti ini. Kekuasaan bukanlah segalanya lagi di zaman sekarang ini. Jika kau berani menyentuhku, aku bisa mengirimmu ke balik jeruji besi seumur hidupmu hanya dengan satu panggilan telepon. Dan bahkan jika kita membandingkan kekuatan, keluarga Smith memiliki ribuan elit dan aset dalam jumlah tak terbatas untuk menyewa tentara bayaran. Kita juga bisa menemukan petarung yang setara dengan dewa perang. Orang-orang seperti itu dapat dengan mudah menginjak-injakmu tanpa menggunakan usaha apapun. Jangan berpikir bahwa kau bisa pamer di depan orang hanya karena kau memiliki kungfu yang payah, bocah. Kau masih muda. Kau memiliki masa depan yang cerah di depanmu, jangan merusaknya karena kau terlalu keras kepala. Pergi sekarang, dan aku akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Jika tidak, aku akan marah. Meskipun Fletcher berseru keras, dia masih cukup takut pada Harvey. Sementara Harvey terus berjalan mendekat, Fletcher mengeluarkan butir-butir keringat dingin di wajahnya. Di tempat seperti Mordu, keluarga Smith memiliki otoritas atas segalanya. Dan Fletcher mengenal setiap keluarga dan individu yang setara dengan keluarga Smith. Tapi tidak ada intel tentang Harvey sama sekali. Berpura-pura tidak membuat Fletcher merasa lebih baik. Dia masih merasakan ketakutan yang tak terkatakan terhadap Harvey. Harvey tidak berhenti karena kata-kata Fletcher. Dia berjalan maju dan berjongkok, lalu mengulurkan tangan untuk menepuk ringan wajah Fletcher. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membunuhmu dan seluruh keluargamu jika kau menyentuh Yvonne? Mata Fletcher terus berkedut tanpa henti. Melanie yang memiliki majikan baru kemudian berseru dari belakang. Aku tidak peduli siapa kau. Tapi kau bahkan tidak berhak menyentuh Butler Evans. Dia adalah salah satu bawahan Pangeran Smith yang paling terpercaya. Dia adalah karakter besar dari keluarga Smith. Kau akan menderita konsekuensi yang mengerikan karena memukulnya. Cepat dan berlutut sekarang, lalu minta maaf atas kesalahanmu. Jika tidak, Harvey mengabaikan Melanie dan mengalihkan pandangannya kembali ke Yvonne. Jika aku ingat dengan benar, bukankah dia salah satu orang bibi? Dia pikir dia diizinkan untuk menemukan master baru karena dia berbakat. Mengerti. Harvey sedikit mengangguk lalu mengambil senjata api di tanah dan menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. Melanie tertembak. Beberapa lubang terlihat di dadanya. Dalam sekejap mata, dia tidak lagi bernapas. Wajahnya penuh shock. Dia tidak menyangka Harvey akan membunuh seseorang di tempat seperti ini. Dia juga telah membunuh salah satu anak buah Terry Smith. Ekspresi Fletcher berubah panik saat dia menatap Harvey dengan ketidakpercayaan total. Dia tidak menyangka pria dengan pakaian biasa ini bisa begitu mendominasi. Bab 1747. Kerumunan itu terkejut. Beberapa pria yang mengenakan jas ingin bangkit kembali, tetapi mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara pada saat itu. Yvonne Xavier, sebaliknya, tenang dan damai. Dia tahu bahwa pengkhianat tidak akan pernah lepas dari genggaman Harvey York. Handel menunjukkan ekspresi kekaguman. Dia tahu bahwa pria ini adalah kartu truf terbesar Yvonne dan dukungan di belakangnya. Kau membunuh orang-orangku, tepat di depanku. Fletcher Evans semakin putus asa saat melihat Melanie Xavier tewas di hadapannya. Dia menarik pelatuk senjatanya dalam sekejap mata. Bang! Harvey memiringkan kepalanya sedikit bersamaan dengan suara dentuman keras dan sekali lagi menghindari peluru lainnya. Mata Fletcher berkedut panik setelah melihat pemandangan itu. Dia ingin melepaskan tembakan lagi, tapi dia terlalu lambat. Bang! Harvey mengambil senjata api dari tangannya dan menarik pelatuknya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Peluru itu menembus telapak tangan Fletcher, membuatnya menjerit kesakitan. Bahkan sebelum Fletcher sempat berbicara, Harvey sudah menarik pelatuknya lagi. Bang! Tangan Fletcher yang lain juga lumpuh. Darah menetes di mana-mana. Setelah melihat pemandangan itu, seluruh kerumunan merinding.
Setelah dengan santai melemparkan senjata api di depan Fletcher, Harvey kemudian berkata dengan tenang. Aku belum akan mengambil nyawamu dulu. Aku akan membiarkanmu berlari kembali dan mengirim pesan kepada tuanmu. Aku akan memberinya waktu 3 hari. Dia akan memberiku pernyataan yang adil tentang bagaimana dia memperlakukan Yvonne. Jika dia tidak melakukan itu, aku sendiri yang akan menemui keluarga Smith. Oh. Harvey mengirim Fletcher terbang dengan tendangan setelah pidatonya. Fletcher berdarah di mana-mana saat dia mendarat kembali ke tanah. Dia memelototi Harvey dengan amarah. Kau akan meminta pernyataan dari keluarga Smith. Siapa kau? Tapi betapapun marahnya dia hanya bisa menerimanya dengan kepala tertunduk. Apakah itu kecakapan tempur atau kekejaman? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Harvey. Bab 1748. Mengapa situasi Bibi yang dipenjara ada hubungannya denganmu? Harvey York mengerutkan kening. Yvonne Xavier menghela napas. Setelah aku mendapat kabar bahwa ibuku dijebloskan ke penjara, aku tidak punya pilihan lain selain kembali ke Mordu secepat mungkin. Tetapi tepat ketika aku menuju ke rumah keluarga Smith, aku tidak berpikir bahwa mereka akan membawaku, sebagai sandera, bahkan sebelum aku memiliki kesempatan untuk bereaksi. Yang melakukan ini adalah Terry Smith dan pengawalnya. Menurut dia, kasus ini masih didalami. Meskipun aku bukan tersangka utama, aku harus diturunkan karena aku mungkin menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghalangi penyelidikan. Selain itu, jika ibuku membantai anggota keluarga Smith, aku harus menikah dengan salah satu dari 4 Tuan Walsing, Hector Thompson, untuk menyelamatkan ibuku. Tentu saja, untuk mencegah semua orang kalah dalam situasi ini, sepupuku akan memberiku kebebasan. Bahkan dengan sikap dingin Yvonne, dia menertawakan dirinya sendiri saat ini dalam penjelasannya. Harvey kemudian menjawab dengan dingin. Sepertinya sepupumu, salah satu dari 6 pangeran Mordu, tidak sehebat yang dikatakan legenda. Dia masih membutuhkan bantuan dari keluarga Thompson di Walsing untuk menghadapi Trisha Cloud. Menilai dari ini, dia pasti yang paling tidak mampu dari semua 6 pangeran Mordu. Setelah mendengar pernyataan mengejek Harvey, Yvonne menghela nafas. Meskipun keluarga Smith adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H, itu semua hanya karena uang yang kami miliki. Jika kami membandingkan kekuatan, otoritas, dan kekuatan tempur, kami bahkan tidak bisa melawan keluarga peringkat teratas lainnya. Itulah mengapa wajar bagi Terry untuk mendapatkan dukungan keluarga lain untuk mengatasi masalah tersebut. Yvonne sekali lagi menghela nafas lagi. Tapi, aku tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa akulah yang akan dikorbankan. Di mata keluarga, apakah aku hanyalah barang tak berharga untuk diperdagangkan? Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Yvonne. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal jika keadaan menjadi serumit ini. Yvonne tersenyum pahit. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Aku masih berharap keluarga Smith akan memberikan pernyataan yang adil kepada ibuku dan aku ketika aku kembali kepada mereka. Tapi aku tidak berpikir bahwa itu akan menjadi seperti ini. Selain itu, aku tahu bahwa kamu juga memiliki banyak hal untuk ditangani. Aku tidak ingin menyusahkanmu, dan aku juga tidak ingin keluarga menggunakanmu sebagai kambing hitam untuk disalahkan. Tapi tetap saja, aku tidak menyangka kamu akan datang begitu saja ke sini. Aku tahu bahwa kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu setelah kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya aku memikirkan segalanya hanya untuk melihatmu di sini. Harvey kemudian menjawab. Tidak perlu berbicara seperti orang asing. Mari langsung ke bisnis. Jika kita tidak dapat menemukan kebenaran tentang pembunuhan keluarga Smith, kamu dan Bibi akan dianggap sebagai tersangka utama selama sisa hidupmu dan tidak berhak mewarisi apapun dari keluarga benar. Yvonne Xavier tertawa kecil. Ya, itu betul. Aku sudah memikirkan semuanya selama beberapa hari terakhir. Seharusnya tidak sulit bagi Terry untuk mengetahui semuanya, tetapi apa yang terjadi kemudian? Dia terus-menerus menunda penyelidikan, membuat situasinya begitu membingungkan sehingga semuanya campur aduk.
Dia tidak membuatnya membingungkan. Dia berusaha untuk tidak memberimu kesempatan untuk membersihkan namamu. Lagi pula, sekarang adalah waktu utama untuk pergantian kekuasaan keluarga Smith. Harvey membuat analisis yang sangat rinci. Satu orang lebih sedikit untuk membagi kekayaan dan satu aset lagi untuk ditukar dengan lebih banyak keuntungan tampaknya lebih cocok untuk seseorang seperti Pangeran Smith kita di sini. Bab 1749. Yvonne Xavier menghela napas. Secara alami, dia sudah memikirkan ini, mengingat kecerdasannya. Dia kemudian dengan tenang menjawab. Aku tidak pernah ingin mengambil apapun dari keluarga Smith. Bahkan ibuku tidak peduli tentang hal seperti itu. Bahkan jika itu masalahnya, kadang-kadang kamu masih berada di posisi yang sulit suka atau tidak suka. Harvey York tersenyum. Sepertinya orang terkaya di Gangnam, kakekmu, Jaden Smith, menghormatimu dan ibumu. Jika bukan itu masalahnya, mengapa Pangeran Smith bahkan membuang energi untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan minatnya? Yvonne mengangguk. Kakekku memperlakukanku dengan baik. Dia juga selalu bercanda tentangku mengambil alih keluarga. Aku tidak tertarik dengan ini. Itu sebabnya aku menuju ke South Light. Selain itu, dibandingkan dengan kekayaan dan kemuliaan, aku lebih suka berada di sisimu. Harvey tersenyum canggung. Dia tidak harus melanjutkan dengan topik. Tidak diketahui apakah Yvonne melakukannya dengan sengaja. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan terus berbicara. Setelah menerima pesanmu kemarin, aku tahu kamu akan berada di sini, bahkan jika aku tidak muncul. Situasi keluarga berantakan sekarang. Jika kamu muncul di depan pintu keluarga, konflik antara kedua belah pihak hanya akan memburuk, bahkan mungkin menyebabkan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Itu sebabnya aku meminta Handel untuk melumpuhkan para penjaga dan datang mencarimu. Tapi, Fletcher mengetahui hal ini dan mulai mengejar kami bersama anak buahnya. Atau haruskah aku katakan, membiarkanku meninggalkan kediaman keluarga Smith adalah bagian dari rencana Fletcher. Dia membiarkan kami menyelinap pergi untuk mengkonsolidasikan tuduhanku dan ibuku. Dia membunuh beberapa penjaga yang sengaja dilumpuhkan dan menyalahkanku. Sepertinya Terry Smith sama sekali tidak dapat menemukan bukti yang berguna. Dia pasti putus asa bahkan untuk melakukan sesuatu yang serendah ini. Setelah mengetahui seluk-beluk situasinya, Yvonne mengerutkan kening. CEO York, jika itu masalahnya, bukankah ibuku berada di tempat yang mengerikan sekarang? Harvey memandang ke langit dan menjawab. Dari apa yang kamu ceritakan kepadaku, aku tahu bahwa Terry adalah orang yang berhati-hati. Pria seperti itu tidak akan pernah memaksakan tangannya dan memiliki beberapa rencana cadangan kecuali dia putus asa. Sederhananya, karena kamu bisa bebas dari hukuman, ibumu seharusnya baik-baik saja. Jika Terry dapat memiliki kendali penuh atasmu dan memastikan bahwa kamu tidak memiliki jalan keluar, barulah dia dapat membunuhmu dan ibumu. Sayang sekali dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Yvonne menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Harvey, lalu bertanya sambil mengerutkan kening. Jadi Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Jangan terburu-buru. Bukankah kita hanya memberi mereka 3 hari? Tentunya mereka akan menemukan cara untuk muncul dalam 3 hari. Kamu, di sisi lain, harus tetap diam selama ini. Kamu akan aman bersamaku. Namun setelah lama memikirkan situasinya, Harvey tidak mengantar Yvonne kembali ke Villa Fragrant Hill. Lagi pula, Cynthia Zimmer bisa kembali kapan saja. Untung kamar presidensial di Hotel Praha masih ada. Keamanan di sana juga cukup baik. Harvey mengantar Yvonne ke kamar, lalu menelepon Bellamy Blake. Harvey terus meminta Bellamy untuk mengirim beberapa orang untuk digunakannya, tetapi mereka masih belum datang. Setelah telepon masuk, Bellamy kemudian menjawab dengan hormat. Kepala instruktur, ada pria di Mordu. Izinkan saya memintanya untuk menelepon Anda. Tapi mereka belum tahu siapa Anda. Ayo. Harvey memotongnya dan berkata dengan tenang. Cukup, berhenti bicara omong kosong. Apakah mereka dapat dipercaya? Tentu saja. Baiklah,
Kirim dia ke Hotel Praha dan jaga keselamatan Yvonne. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan datang untukmu. Yakinlah. Saya memilih orang-orang ini sendiri. Apakah itu kesetiaan, kekuatan, atau kecakapan tempur, mereka mampu. Bellamy memberikan janjinya dari sisi lain telepon. Bab 1750. Setelah menangani masalah Yvonne Xavier, hari sudah malam ketika Harvey York keluar dari Hotel Praha. Dengan orang-orang Bellamy Blake dikirim ke sini untuk menjaga Yvonne, Harvey merasa sedikit lega. Mereka hanya perlu menunggu keluarga Smith untuk mengambil tindakan, kemudian menemukan kesempatan untuk memperbaiki masalah itu untuk selamanya. Harvey siap untuk sepenuhnya menangani insiden cabang Longman Mordu dalam 3 hari ke depan. Tepat ketika Harvey sedang berpikir untuk bertemu dengan orang-orang yang dikirim Bellamy, seseorang yang berdiri tidak jauh darinya tiba-tiba berjalan mendekat. Orang itu mengenakan gaun Chanel hitam tetapi tidak memakai riasan sama sekali. Penampilannya terlalu mempesona. Mata Harvey tiba-tiba berbinar. Itu tidak lain adalah Kate Walker sendiri. Kate tampak frustrasi ketika dia berjalan mendekat. Matanya berbinar saat dia melihat Harvey. Harvey, apakah itu kamu? Apakah itu aku? Apakah kamu terburu-buru untuk menemukanku? Kata Harvey tanpa memberikan jawaban langsung. Kamu sudah tergesa-gesa ketika kita tidak bertemu selama beberapa hari. Apakah kamu di sini untuk memenuhi tanggung jawab dan tugasmu sebagai pacarku? Jadi, apakah kita akan makan? Atau apakah kita akan menonton film? Atau kamu ingin kami pergi ke rumahmu? Mata besar Kate menyala terang, dan dia kemudian menyeringai. Sudah waktunya bagimu untuk memainkan peran penting hari ini, boyfriend. Bagaimanapun, ikuti aku. Harvey membeku. Tunggu sebentar. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Apa yang kamu tunggu? Pacarmu memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Kenapa kamu sangat lambat? Di tengah pidatonya, Kate menyeret Harvey keluar dari Hotel Praha tanpa peduli apapun sambil mendorongnya ke kursi penumpang Ferrari 488 miliknya. Harvey tertawa pahit. Dia ingin bertemu dengan orang-orang yang ditugaskan untuk melindungi Yvonne. Tapi tidak ada kesempatan saat itu. Sambil duduk di kursi penumpang, Harvey mengirimkan nomor telepon seseorang ke Yvonne sambil duduk dengan tenang di dalam mobil. Kate tersenyum saat melihat pemandangan itu. Dia tiba-tiba menginjak pedal lebih keras. Ferrari kemudian melaju dengan kecepatan gila. Pada saat yang sama, di Praha Hotel, seorang pemuda jangkung dan tampan mengenakan jas putih muncul. Aura anggun mengelilingi pria ini, membuatnya tampak sangat menarik seolah-olah dia adalah pangeran tampan yang hanya muncul di film. Tapi tatapannya ke arah wanita yang melewatinya cukup buruk, memperlihatkan warna aslinya. Namun, dia menutupinya dengan baik. Dia menyilangkan tangannya sambil berdiri diam, terlihat seperti pria yang tenang dan tenang. Segera, orang-orang yang lewat mengenalinya. Ya ampun, bukankah dia juara kompetisi seni bela diri campuran internasional, pangeran berwajah giok, Gary Duncan? Apakah itu dia? Dia adalah legenda yang mengalahkan setiap lawan dengan satu pukulan atau tendangan dalam kompetisi. Rumor mengatakan bahwa dia petarung terbaik country H dalam seni bela diri campuran generasi muda. Dikatakan bahwa dia juga tamu penting untuk setiap keluarga peringkat atas. Kenapa ada orang seperti itu di sini? Apa dia sedang menunggu seseorang? Karakter seperti apa yang berhak membiarkan tuan muda Duncan menunggu di sini? Sekelompok wanita yang lewat mulai tergila-gila. Saat itu, Gary hanya tersenyum kepada mereka. Kemudian, teleponnya berdering. Itu adalah nomor tak dikenal dari Mordu. Setelah dia mengangkat telepon, nada dingin Yvonne terdengar dari sisi lain telepon. Apakah kamu salah satu anak buah Komandan Blake?